Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K, Rencana Aksi Perubahan Pegawai Pemerintahan dengan Perizinan Kerja, pemeriksaan alat pemadam dan penyuluhan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Nama saya Nudin, NIP saya 198206152024211003. Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Latar belakang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Pemeriksaan alat proteksi kebakaran dan penyuluhan merupakan langkah penting dalam memastikan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran bekerja dengan optimal. Alat proteksi kebakaran mencakup peralatan aktif seperti alarm kebakaran, sistem sprinkler, dan alat pemadam api ringan atau APAR, serta peralatan pasif seperti jalur evakuasi dan pintu tahan api. Jenis alat proteksi kebakaran: alat pemadam api ringan atau APAR, 2 sistem alarm kebakaran, 3 sistem sprinkler, 4 hidran kebakaran, dan selanjutnya pintu tahan api dan jalur evakuasi. B. Isu dan permasalahan dalam pemeriksaan alat proteksi kebakaran. 1. Kurangnya pemeliharaan rutin. 2. Minimnya kesadaran dan kepatuhan. 3. Ketersediaan suhu sedang dan peralatan yang terbatas. 4. Dokumentasi dan pelapor yang tidak akurat. 5. Kendala anggaran dan sumber daya. C. Langkah strategis penyelesaiannya: meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. 2. Pelatihan dan kesadaran keselamatan kebakaran. 3. Penerapan sistem manajemen pemeliharaan. 5. Penyediaan anggaran dan memadai. 6. Audit dan pengawasan berkala. Maksud dan tujuan penyuluhan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran: memastikan alat pemadam kebakaran digunakan dalam keadaan darurat, juga mengidentifikasi kerusakan atau kekurangan pada alat pemadam kebakaran, mengurangi risiko kejadian kebakaran, dan memastikan kesiapan alat pemadam kebakaran dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Waktu dan tempat pelaksanaan rencana aksi perubahan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2029 di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon di bidang pencegahan kebakaran. Visi Kabupaten Cirebon: beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Menggunakan alat toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan dan pemeluknya. 5. Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon: terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai SKPD yang cepat tanggap terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon: 1. Meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 2. Mewujudkan waktu tanggap darurat dalam wilayah manajemen kebakaran dengan meningkatkan kapasitas aparatur. 3. Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Moto pemadam kebakaran: pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Ini struktur organisasi pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Cirebon. Di kepala dinas, membawahi sekretariat, sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub perencanaan dan keuangan. Di Dinas Pemadam Kebakaran ada 2 bidang pencegahan. Di bidang pencegahan ada 2 seksi pencegahan dan infeksi, seksi peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat, dan dunia usaha. Dan bidang satu lagi, bidang pemadam kebakaran, penyelamatan, dan sarana prasarana. Di bidang ini ada 2 seksi pemadam kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi, seksi sarana prasarana, informasi, dan pengolahan data. Di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon itu ada 10 pos jaga kebakaran yang tersebar di daerah Kabupaten Cirebon. Tupoksi P3K atau tupoksi ASN secara umum telah
tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan menurut Permen Nomor 17 Tahun 2019, uraian kegiatan tugas P3K jabatan fungsional pemadam kebakaran sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai ahli pertama analis kebakaran ada 77 tugas, yaitu diantaranya mengarahkan maksud dan tujuan penyuluhan, memberikan petunjuk tentang praktek penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. 3. Menyusun materi praktek penggunaan APAR. 4. Menyusun materi penanggulangan kebakaran. 5. Memeriksa alat pemadam api ringan APAR pada bangunan rendah, menengah, tidak termasuk bangunan industri. 6. Memberikan masukan dan saran kepada pengelola gedung dari hasil pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri. 7. Menyusun materi tentang peraturan dan perundangan pencegahan kebakaran. 8. Dan seterusnya. Kegiatan nomor 1. Kegiatan mengarahkan maksud dan tujuan penyuluhan. Tujuan kerja: mengurangi jumlah kebakaran, meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan pencegahan kebakaran. Indikator pencapaian: meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan pencegahan kebakaran. Persentase 100%. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Nomor 2. Kegiatan. Kegiatan memberi petunjuk tentang praktek penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Tujuan kerja: untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman dalam memadamkan api ringan. Indikator pencapaian: mampu menggunakan alat pemadam api ringan dengan baik dan benar. Persentase 100%. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Nomor 3. Kegiatan menyusun materi praktek penggunaan APAR. Tujuan kerja: untuk membantu dan memahami materi yang diajarkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian: memberikan informasi konkret dan terukur tentang seharusnya diketahui dan pahami. Persentase 100%. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Nomor 4. Kegiatan menyusun materi penanggulangan kebakaran. Tujuan kerja: meminimalkan potensi kerusakan pada tempat kerja dan asetnya, menyelamatkan jiwa manusia, melindungi lingkungan, mengurangi kerugian harta dan benda. Indikator pencapaian: masyarakat jadi lebih tahu akan bahaya kebakaran dan jadi lebih hati-hati dalam melakukan kegiatan yang bisa mengakibatkan kebakaran. Persentase 100%. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Nomor 5. Pemeriksaan alat pemadam api ringan APAR pada bangunan rendah, menengah, tidak termasuk bangunan industri. Tujuan kerja: untuk memastikan APAR dalam kondisi siap pakai dan berfungsi dengan baik. Indikator pencapaian alat pemadam api ringan dalam keadaan baik dan siap pakai. Persentase 80%. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Nomor 6. Kegiatan memberikan masukan dan saran kepada pengelola gedung dari hasil pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri. Tujuan kerja: supaya bisa melengkapi alat pemadam kebakaran yang masih kurang dan sesuai dengan peruntukannya. Indikator pencapaian: melengkapi alat pemadam kebakaran dan sesuai peruntukannya. Persentase 80%. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Kesimpulan: pemeriksaan alat proteksi dan penyuluhan kebakaran adalah langkah krusial dalam upaya pencegahan kebakaran dan pelindungan jiwa serta aset. Namun masih terdapat berbagai isu dan tantangan dalam implementasinya. Dengan menerapkan langkah strategis seperti meningkatkan kesadaran, memperbaiki sistem manajemen pemeliharaan, serta memastikan ketersediaan anggaran dan pengawasan yang ketat, efektivitas pemeriksaan alat proteksi kebakaran dapat ditingkatkan sehingga risiko kebakaran dapat diminimalisir. Saran untuk pemimpin kedepannya diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada analis pemadam kebakaran agar dapat bekerja secara maksimal. 2. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan senantiasa mendukung dalam melaksanakan pengembangan kompetensi analis kebakaran guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sekian dan terima kasih.